Halo, gue Devina, dan gue bakal menjelaskan dan memberikan penilaian gue terhadap karakter Tokyo di TV series La Casa de Papel. Oh iya, video ini bakal mengandung banyak spoiler, jadi kalau lo anti spoiler, mending close dulu videonya dan nonton dulu TV seriesnya sampai habis season ketiga. Thank you! So, the reason why I hate Tokyo character in La Casa de Papel are: first, she's totally unstable. Dari episode pertama, sudah jelas bahwa Tokyo dan Rio memiliki hubungan yang spesial. Meskipun itu melanggar peraturan di dalam kelompok, di mana tidak diperbolehkan adanya ikatan personal di antara anggotanya. Tapi itu bukan jadi masalah, karena jatuh cinta kan hak segala manusia. Tapi untuk tetap setia pada satu hati, itu diperlukan usaha dan keseriusan. Dan jelas Tokyo bukan orang yang seperti itu. Memang benar bahwa Tokyo juga mencintai Rio, tapi dia tidak benar-benar menginginkan hubungan yang serius atau jangka panjang seperti yang diharapkan Rio. Dan yang membuatnya menjadi menyebalkan adalah dia terkesan egois. Dia tidak ingin kehilangan Rio, tapi dia juga tidak ingin terikat serius dengan Rio. Kan itu jadi beban perasaan buat Rio, bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. She's a taker, but not a giver. And the second is, she is impulsive. Seringkali dia membuat keputusan yang tergesa-gesa dan tidak dipikirin dulu konsekuensinya bakal seperti apa. Bahkan dari episode pertama aja udah terlihat banget kalau dia itu orang yang seperti itu. Untuk hari pertama bisa ditolerir lah ya. Mungkin doi nervous jadi gak ngitungin waktunya secara tepat. Tapi ya tetap aja Rio tertembak dan ada polisi juga yang terluka. Mungkin bisa jadi lebih buruk lagi kalau dia tetap terus seperti itu. For the third, she gets angry too often. Berkali-kali perilaku Tokyo yang emosian hampir merusak rencana yang sudah berjalan dengan baik dan beresiko membahayakan anggota lainnya. Wajar memang kalau Tokyo marah karena Rio dibikin babak belur sama Berlin, Helsinki, dan Oslo. Tapi reaksinya dengan menembak CCTV hanya mempersulit profesor dalam mengawasi dan mengontrol keadaan yang ada di gedung museum, yang nantinya juga mempersulit mereka dalam melancarkan aksi perampokannya. Ada banyak cara untuk mengutarakan kekesalan, tetapi di saat sedang melakukan tindakan kriminal yang taruhannya adalah hukuman penjara yang sangat berat, protes dengan cara seperti itu bodoh sih. Fourth, not just angry, she's crazy. Check this out. Pemicu awalnya adalah profesor tidak dapat dihubungin selama 18 jam. Dan kalau dalam 24 jam profesor tidak dapat dihubungi, maka mereka harus melaksanakan plan Chernobyl. Dan yang tahu plan Chernobyl cuman Berlin. Tokyo terus memaksa untuk agar Berlin memberitahukan apa itu Chernobyl plan. Dan di bawah stres dan kepanikan, Tokyo jadi bertindak intoleran. Demi mengetahui apa itu plan Chernobyl, dia bahkan sampai menghancurkan obat-obatan Berlin yang kalau nggak dimakan sama Berlin itu dapat memberikan rasa sakit yang sangat parah di tubuhnya. Dan juga dia mengancam keselamatan Berlin dengan memainkan Russian roulette. Itu kan sangat berbahaya ya. Tokyo mengungkapkan rahasia Nairobi di saat yang sangat rentan seperti itu dan membelokkannya di depan semua orang hanya karena dia stres dan panik. Itu kan annoying banget ya. Jadi wajar lah ya kalau misalnya dia mendapatkan hukuman karena hal itu. Tapi jujur gue gak expect sih kalau hukumannya itu bakal dikeluarin dari dalam gedung museum, dimana di luar gedung tuh polisi udah standby mengelilingin gedung. Jadi otomatis dia ditangkap sama polisi. Dan setelah keluar gedung pun dia masih bisa-bisanya mengecewakan gitu, dengan memberitahukan nama asli profesor kepada polisi. Untung saja meskipun nama profesor sudah terungkap, tapi dia tidak bisa dilacak keberadaannya karena identitas profesor sudah tidak diperbarui sejak lama.
Walaupun saat itu dia berada di bawah tekanan hukuman penjara yang sangat berat, tapi menurut gue terlalu cepat sih untuk mengkhianati kelompoknya dan menyerah begitu saja. Nah, selanjutnya, meskipun profesor sudah dikhianati, tapi dia tetap ingin memperjuangkan Tokyo dengan cara menyiapkan skenario pembebasan Tokyo. Nah, singkat cerita, Tokyo sudah terbebas dari pengawalan polisi dan dia pergi menuju gedung museum untuk kembali bersama dengan teman-temannya. Tapi itu kan artinya dia harus melewati polisi yang berjaga di sekitar museum. Aksinya untuk kembali ke gedung museum mengakibatkan Moskow tertembak 3 kali oleh peluru polisi. Dan di akhir season 2 episode 5, Moskow meninggal dunia karena kehabisan darah. Kehilangan sosok Moskow yang sudah seperti figur ayah bagi setiap tokoh tentunya menyisakan duka yang mendalam untuk semua orang dan menambah kekesalan yang mendalam untuk sosok Tokyo. Memang kematian seseorang itu adalah rahasia Tuhan, tapi gue juga gak bisa menyalahkan orang yang tidak tahan untuk melimpahkan kekesalannya kepada Tokyo atas kejadian tersebut. And the last one, she left Rio. Jadi season kedua berakhir dengan seluruh anggota yang selamat dari kelompok perampok berhasil keluar dari teritorial Spanyol dengan membawa 1 bilion euro. Selanjutnya, mereka melanjutkan hidupnya masing-masing di tempat yang berbeda-beda. Tokyo dan Rio menghabiskan liburannya di Gunayana Island, di mana di situ tidak terlalu banyak penduduk. Dan setelah 2 tahun, Tokyo pun merasa bosan. Tokyo akhirnya memutuskan untuk keluar dari pulau tersebut, sedangkan Rio memilih untuk tetap tinggal. Dan setelah 3 hari berpisah, Rio pun merasa kangen, dan dia pun berusaha untuk menghubungi Tokyo menggunakan telepon satelit. Telepon yang digunakan oleh Rio menyebabkan kebocoran lokasi Tokyo dan Rio. Segera setelahnya, Europol langsung berusaha untuk menangkap Tokyo dan Rio. Tokyo berhasil lolos dari polisi, tetapi Rio tidak. Otoritas kepolisian Panama langsung menangkap Rio dan membawanya ke daerah yang tidak tahu di mana. Dan di season 3 episode 7, Rio menjelaskan siksaan apa aja yang dia alami dan betapa menderitanya dia akan hal itu. Jadi, keseluruhan season ketiga bercerita tentang bagaimana Tokyo, profesor dan kru perampok lainnya bertemu kembali, bersatu kembali untuk berusaha menyelamatkan Rio dan membawanya kembali bersama kepada mereka. Seandainya saja nih kalau Tokyo tidak meninggalkan Rio, mungkin perampokan selanjutnya itu tidak perlu terjadi. Memang wajar aja sih kalau misalnya Tokyo merasa bosan, perlu bersosialisasi dengan orang lain, dan ingin merasakan hal lainnya mungkin. Tapi kalau dia benar-benar memikirkan perasaan Rio, seharusnya dia berdiskusi lebih banyak lagi dan bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak perlu meninggalkan satu sama lain dan tidak perlu ada yang terluka. Usaha penyelamatan Rio dilakukan dengan cara mengulang kembali perampokan seperti di season 1 dan 2. Tapi sekarang tempatnya berbeda, yaitu Bank of Spain. Nah, di season ketiga ini, Tokyo sedikit lebih mampu mengontrol emosinya. Dan juga bobot scene-nya juga tidak sebanyak di season 1 ataupun season 2. Singkat cerita, setelah Tokyo mendapatkan Rio kembali, hubungan mereka surprisingly berakhir. Rio mengatakan dia tidak dapat hidup di roller coasternya Tokyo, tapi dia tetap mengharapkan dan mendoakan yang terbaik untuk Tokyo. Tokyo jelas tidak menginginkan hubungan mereka berakhir, tapi dia juga tidak dapat memaksakan Rio untuk tetap bersamanya dan tetap mencintainya. Dan setelahnya, Tokyo menjadi gila. Dia mabuk-mabukan dan hampir saja menghancurkan rencana yang sudah berjalan dengan baik. Dan kali ini, Profesor mendapatkan lawan yang seimbang di pihak kepolisian,
yaitu Inspektur Alicia Sierra. Inspektur Sierra ini tampak sangat kejam dan nekat. Dialah yang menyiksa Rio di penjara, dan di akhir season 3, dia juga memerintahkan sniper untuk menembak Nairobi. Dan kekacauan di season 3 akan berlanjut di season keempat. Poinnya adalah, jikalau saja Tokyo tidak meninggalkan Rio, mungkin Monica dan Denver masih bisa tetap bersama dengan anaknya. Dan Profesor serta Raquel tidak harus meninggalkan keluarganya. Bahkan Raquel tidak harus ditangkap polisi. Dan keselamatan anak dan ibunya tidak perlu terancam karena Inspektur Sierra. Dan juga Nairobi tidak harus tertembak oleh polisi, dan Helsinki masih dapat tetap bersenang-senang. Ya, tapi karena itu juga kerinduan penonton akan Profesor dan anggota lainnya dapat terobati. Mungkin segitu aja dulu alasan kenapa gue gak suka karakter Tokyo. Tapi ya mengingat kembali mereka adalah kelompok perampok, kriminal, ya kita gak bisa berharap bahwa mereka adalah seseorang yang baik, tidak egois, tidak keras kepala, bisa mengontrol emosinya, stabil, atau kalau kata Moskow, penerima penghargaan Nobel. Mungkin Profesor juga tidak memprediksi kalau Tokyo bisa sangat menjengkelkan dan bebal seperti itu. Tapi di sisi baiknya, Tokyo pernah beberapa kali menyelamatkan teman-temannya dari situasi yang berbahaya. Gue senang juga itu adalah karena di season 1 episode ke-6, Moskow menjelaskan sifat Tokyo dengan sangat baik dan tepat. Sejak saat itu, Tokyo jadi lebih sadar seperti apa dirinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia lebih mengintrospeksi dirinya sendiri dan merenungkan kembali perbuatannya. Ya, gak ada orang yang sepenuhnya baik dan sepenuhnya jahat kan? Dan lagi, karena ini cerita fiksi, mungkin kita bisa ambil amanatnya, yaitu don't act like you have nothing to lose. Think about people, because it could be so much worse, like in season 3. Makasih banyak karena udah nonton videonya sampai habis. Komen di bawah kalau misalnya kalian punya pendapat lain mengenai karakter Tokyo atau karakter lainnya, atau mengenai keseluruhan series La Casa de Papel. Dan kalau kalian ada request buat gue untuk review film atau TV series lainnya, komen juga di bawah. Feel free to like and subscribe my channel. Thank you, see you soon.